Labu di Kecamatan Jokan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di PTPK UIN Araniri Banda Aceh. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 5 dengan tema beriman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu, sehat semua? Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Coba Adi pimpin doanya, angkat tangannya semua. Kita mulai, ibu absen dulu. Ada yang mau datang hari ini? Ya, kalian semua alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita menyanyikan lagu nasional. Coba pimpin lagunya. Boleh berdiri. Sekarang ibu mau menanyakan apa pelajaran minggu yang lalu kita tentang apa? Sifat-sifat Rasul. Ada berapa sifat Rasul? 4. Yang pertama apa? Sidik. Apa arti sidik? Terus apa lagi? Amanah. Apa arti amanah? Terus apa lagi? Tabligh. Apa tabligh? Ya, yang terakhir? Ya, itu pelajaran biologis. Jadi sekarang kita masuk dengan beriman kepada hari akhir, ya kan? Jadi kita beriman kepada hari akhir. Siapa tahu beriman kepada hari akhir itu apa, nak? Yang tahu? Hari akhir itu hari apa? Hari ya, berarti kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Siswa dapat menemukan hikmah beriman kepada hari akhir di kehidupan sehari-hari. Hikmahnya yang ditanya. Hikmah kita beriman kepada hari akhir.
nanti ada. Terus sebelum kita lanjutkan, supaya pembelajaran kita ini makin seru, kita SPP dulu ya nak. Nah, coba kita mulai. Mengamati video ini, manusia yang telah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari itu. Tidak ada yang mengetahui terjadinya hari akhir. Yang dapat kita ketahui hanya bagaimana tanda-tandanya. Kita wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir itu akan datang. Selain itu, kita harus mempersiapkan diri untuk hari akhir. Caranya dengan selalu memiliki sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malu sendiri. Pada dari pengertian hari akhir atau kiamat. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Manusia yang sudah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir berarti kita wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir itu. jadi kalau kita lihat apa yang bisa kita petik dari video yang kita tonton tadi nak, apa yang bisa kita petik dari yang video yang kita tonton tadi, videonya, hari akhir itu bagaimana pasti akan datang ya kan? Jadi kita manusia ini harus berbuat baik, ya kan? Terus nanti tanda-tanda nanti akhir-akhir tadi apa dikatakan? Turunnya ya dajjal. Terus apa lagi? Matahari terbit mana tadi? Iya, yang tenggelam sebelah. Iya, ini kan tanda-tanda hari akhir. Berarti kita kalau supaya kita manusia ini supaya takut akan hari kiamat. Jadi manusia ini harus berbuat baik dengan cara apa tadi? Beribadah. Terus apa lagi? Berpuasa. Apa lagi? Apa lagi tadi? Yang maju terus bersedekah. Jadi kita lakukan sebelum kejadian hari akhir itu terjadi. Karena jangan ada nanti seperti yang beberapa yang ada tadi penyesalan. Karena penyesalan itu memang datangnya terlambat. Sudah kita buat baru menyesal. Sebelum kita buat akan menyesal, ya kan? Terus selanjutnya kita bagi kelompok. Bagi kelompok terus kita isi KPK ini nak. Buat nanti di sini ada nama-nama kelompoknya. Kita nama-nama kelompok 1, 2, 3 bunga aja ya. Bunga, misalnya kamu bunga apa? Mawar, boleh. Melati, kelompok 2. Kelompok 3 bunga apa? Matahari aja. Ya. Tulis nama-nama kelompoknya siapa dulu? Buat di sini nama kelompoknya.
Saya dari kelompok 1. Nama. Gambar di samping adalah robohan gunung. Pada hari akhir terjadinya bumi yang pada hari akhir sejatinya menyebabkan yang sangat dahsyat sehingga perkembangan hancur. 3. Letusan gunung. Pada hari akhir gunung ini akan meletus sangat dahsyat mengakibatkan gempa bumi. Beri tepuk tangan. Kelompok kedua. Bagus ya. Ya. Apa yang bisa diceritakan dari gambarnya? Saya dari kelompok matahari. Nama kisahnya adalah robohnya gunung. 2. Panasnya air saat hari akhir. 3. Terjadinya gunung meletus yang mengeluarkan lava. Oke, makan dulu. Beri tepuk tangan. Ya, semuanya bagus, Bang. Iya, semuanya bagus semuanya. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi pertanyaannya? Pada hari akhir manusia dihidupkan yang udah mati ratusan tahun atau kita yang baru hidup setelah mati itu nanti dihidupkan kembali. Gimana dihidupkan kembali? Di mana? Gimana kita dihidupkan kembali? Masya Allah. Jadi hari akhir itu adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Semuanya apa semuanya?
makhluk hidup di dunia harus kita percayai kebenaran. Ada nggak yang percaya pada Nabi? Ada. Percaya nggak ada yang namanya Nabi nanti? Percaya. Nggak mungkin kita nggak percaya, ya kan? Jadi apa tuh tanda-tanda hari akhir? Apa tuh hari akhir? Hari akhir adalah mempercayai bahwa suatu hari nanti kiamat itu akan datang. Yang akan ke depan apa? Yang akan muncul ke depan apa? Akhirat. Jadi manusia ini akan diminta pertanggungjawabannya di mana? Ya. Ini ada ayat yang mengatakan tentang hari kiamat. Coba baca sama-sama. Iya, ada terbangku dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Jangankan manusia, gunung aja takut tak hari kiamat itu. Apalagi kita manusia. Gunung itu mati ya. Padahal gunung itu kan benda mati ya, ya kan? Tapi kalau udah hari kiamat lari ya, terbang ya kayak gunung. Apalagi kita manusia yang banyak berbuat apa? Dosa. Bilang untuk orang, jahili orang, ya kan? Terus ini ada macam-macam hari akhir tadi. Ada kiamat kecil, yaitu kiamat sugra namanya, ya kan? Kiamat sugra yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Seperti contohnya meninggal seseorang, itu namanya kiamat kecil. Nah, terus apa lagi? Gempa bumi, banjir, ya kan? Ya, seperti kebakaran. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil. Ada lagi kiamat kubra, itu kiamat besar. Apa itu kiamat kubra? Hancurnya seluruh alam semesta. Ya, gunung-gunung itu hancur semuanya. Tentu tanda-tanda kiamat kubra apa? Kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela. Sekarang coba lihat, kita lihat pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, anak bunuh orang tua. Ada gitu? Ya, yang tanda-tanda kiamat besar. Terus ujungnya nanti kiamat besar itu ada dajjal, ya kan? Ya, mata satu di keningnya tuh. Terus apa lagi? Matahari terbit dari sebelah barat, yang tadinya terbitnya
sebelah timur, sekarang di sebelah barat. Itu tanda-tanda kiamat besar. Kiamat besar. Terus alam yang berhubungan dengan hari akhir. Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab atau mizan, surga dan neraka. Itu yang berhubungan dengan hari akhir. Ya, ada maksudnya berhubungan apa, seperti alam barzakh itu alam kematian, ya alam kubur. Yaitu yaumul masyar, kita dikumpulkan dari pada masyar, yaitu ada hisab. Hisab itu, yaumul hisab itu apa-apa yang kita buat di dunia ini akan kita bertanggung jawaban. Terus yang terakhir ada surga dan neraka. Ada surga dan neraka. Ada yang mau masuk neraka di mana? Ada mau masuk neraka. Semuanya kita mau masuk surga. Gimana caranya? Berbuat baik, ya kan? Kalau kita berbuat jahat, berarti kita mau masuk neraka. Ini tadi nanya yang dikatakan alam barzakh apa, yaumul ba'ats, ini tadi yang dikatakan tadi. Terus yaumul masyar, pada masyar ada yaumul hisab, surga, neraka. Surga adalah tempat kembalinya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita mau masuk surga, berarti kita harus beriman dan beramal soleh. Kalau kita mau masuk neraka, yaitu tempat yang sangat tidak menyenangkan. Karena apa menyenangkan? Disiksa kita di situ, ya kan? Disiksa, dimasukkan kita ke bara api itu, dipanggang kita di situ. Tempat pembalasan bagi orang yang ingkar kepada Allah, tidak mempercayai Allah, itu besar kali dosanya. Meninggalkan sholat 5 waktu itu sudah besar. Jadi kalau kita mau masuk neraka, seperti budak tadi, berbuat terus merasa amal baik dan buruk. Kalau kita berbuat baik, ya kan? Jadi balasannya kita apa? Allah menyayangi kita, ya kan? Bahagia kita bagi orang yang beriman, memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera, penuh kenikmatan surga. Itu kalau kita balasan kita berbuat baik. Terus ada lagi balasan amal yang kita berbuat buruk. Apa itu? Bagi orang selama hidup dunia banyak melakukan perbuatan buruk tercela, bahkan dia kafir kepada Allah. Terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, membersihkan halaman. Terus kita secara bertetangga itu harus baik sama tetangga. Selanjutnya, iman kepada hari akhir, artinya versi ini. Jadi itu ya penguatan materi. Jadi apa yang bisa kita petik dari kesimpulan dari cerita kita ini, bahwasanya iman kepada hari akhir, mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Di mana seluruh alam semesta ini akan hancur. Dan kehidupan yang berapa? Akhirat. Yang kekal itu adalah akhirat yang menanti. Jadi manusia nanti diminta pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban amal perbuatan yang dibuat selama kita hidup di dunia. Ya. Jadi itu yang Ibu Anka. Sekarang ada tugas mandiri. Ibu bagi yang tadi kan berkelompok, ini kan mandiri. Ini ada tugas mandiri, tadi kan kelompok, ini mandiri saya. Dibaca-baca dulu soalnya. Ini tugas mandiri. Ibu, kurang aja. Ya.
dibaca Al-Fatihah. Tugas mandiri kita. Sudah siap, boleh kumpulkan. Siap semua. Sebelum kita akhiri, siapa yang tahu tanda-tanda hari akhir? Nah, tanda-tanda hari akhir. Kalau di kehidupan kita ini, tanda-tanda hari akhir itu yang pertama, banyak lahirnya perempuan ketimbang laki-laki. Terus apa lagi? Saya bilang kemarin apa? Benda mati bisa hidup, bisa bersuara. Radio, televisi, handphone. Ada benda mati tadi mengeluarkan suara. Apalagi tipisnya iman seseorang, banyak matinya apa? Banyak meninggalnya para ulama. Terus apa lagi? Orang kaya diagung-agungkan. Orang kaya diagung-agungkan. Misalnya kita punya saudara kaya di situ-situ kita jadi orang kaya. Orang miskin kita kan jadi, ya, tanda-tandanya juga. Apalagi? Yang tahu lagi? Tanda-tandanya tuh? Apa nak? Ya. Orang kaya tadi diagung-agungkan, banyak lagi perempuan ketimbang laki-laki, ya kan? Itu tanda-tanda hari akhir. Jadi cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Jadi untuk informasi minggu depan kita belajar tentang nama-nama malaikat Allah. Ya. Sekarang karena waktunya juga selesai, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, kita baca doa dulu. Dah.